Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iin Susilawati dengan NIM 23021148803. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil koneksi antar materi saya pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1 pada topik pendekatan TARL dengan teori karakteristik peserta didik. Koneksi antar materi yang akan saya bahas diantaranya terkait yang pertama pendekatan TRL, kemudian yang kedua strategi mengetahui kemampuan dan karakteristik peserta didik yang beragam, yang ketiga pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan TRL, kemudian yang keempat pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan TRL. Nah, untuk pendekatan TRL atau Teaching at the Right Level, ini merupakan salah satu pendekatan pembelajaran dengan mengorientasikan peserta didik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik yang terdiri dari tingkatan kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Dan ini bukan berdasarkan tingkatan kelas maupun usia. Pembelajaran ini dilakukan dengan memberikan materi pembelajaran yang bervariasi yang disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Nah, tujuan dari pendekatan TRL ini adalah agar setiap anak dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan menghilangkan kesenjangan pemahaman di dalam kelas. Nah, untuk strategi dalam mengetahui kemampuan dan karakteristik peserta didik yang beragam, itu salah satunya adalah dengan melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kemampuan, dan kebutuhan individual peserta didik sebelum guru menyusun kegiatan pembelajaran dan asesmen. Dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi dengan pendekatan TRL ini ada beberapa contoh yang dapat saya berikan terkait pembelajaran yang dapat dilakukan. Yang pertama, untuk terkait konten atau materi yang diajarkan, ini contoh penyesuaian konten ini dapat disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik. Misalnya, bagi peserta didik pada kategori sangat mahir, maka harus dapat menguasai keseluruhan materi serta pengayaan dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, bagi peserta didik pada kategori mahir, harus dapat menguasai keseluruhan materi dalam kegiatan pembelajaran. Sementara itu, bagi peserta didik yang masih perlu bimbingan, cukup menguasai 3 hal terpenting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang bagian yang kedua, contohnya terkait proses atau cara mengajarkan. Ini guru perlu melakukan pendekatan yang berbeda dalam proses belajar mengajar. Jika disesuaikan dengan tingkat capaian, ini misalnya yang pertama, bagi peserta didik yang ada dalam kategori sangat mahir bisa menguatkan konsep materi di awal, kemudian memberikan tugas secara mandiri. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik yang ada dalam kategori mahir, guru dapat memberikan konsep terkait materi, memberikan contoh, serta tugas mandiri. Nah, sementara itu, yang ketiga, bagi peserta didik yang masih perlu bimbingan, guru harus melakukan pendampingan secara khusus, mulai dari penyampaian konsep hingga pendampingan saat mengerjakan tugas. Nah, yang ketiga ini terkait produk atau luaran atau performa yang akan dihasilkan. Dalam kegiatan pembelajaran, hasil akhir atau output yang diharapkan dari peserta didik juga dapat berbeda-beda. Jika disesuaikan dengan tingkat capaian peserta didik, ini misalnya
Bagi peserta didik dalam kategori sangat mahir, hasil yang diharapkan yaitu peserta didik dapat mengaitkan materi pembelajaran dengan hal yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bagi peserta didik dalam kategori mahir, hasil yang diharapkan yaitu peserta didik dapat mempresentasikan hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Sementara itu, bagi peserta didik yang masih perlu bimbingan, hasil yang diharapkan itu diantaranya peserta didik dapat menjawab soal-soal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, pendekatan TRL dengan teori karakteristik peserta didik pada mata kuliah lain. Pendekatan TRL dengan teori karakteristik peserta didik sesuai dengan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Hal yang saya pelajari pada mata kuliah tersebut adalah tentang variasi karakteristik peserta didik seperti gaya belajar, tingkat pemahaman dan kebutuhan belajar yang berbeda. Karakteristik peserta didik ini dapat diartikan sebagai keseluruhan pola atau kelakuan atau kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Karakteristik peserta didik ini meliputi etnik, kultural, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, dan sebagainya. Nah, salah satu karakteristik peserta didik ini berkaitan dengan perkembangan akademiknya atau kognitifnya. Ada peserta didik yang cepat belajar dan ada juga yang sedikit lambat dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Salah satu faktor penyebabnya yaitu karena level peserta didik belum tepat dengan level atau capaian belajar yang ditetapkan. Dengan demikian, dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan pendekatan TRL ini dapat eh, pada pembelajarannya akan lebih memahami tingkat perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik dan semakin efektif dalam proses pembelajarannya. Nah, berikut ini adalah daftar pustaka dari beberapa sumber yang saya ambil dari koneksi ini. Sekian hasil pemaparan saya terkait koneksi antar materi pada mata kuliah prinsip asesmen ini. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.